Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Rizky Fetriani dari kelas manajemen C8 dengan nomor induk mahasiswa 101212990. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan itu mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat yang berarti mengenal dan insan yang berarti manusia. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan dengan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Pokok pembahasan dari ma'rifatul insan yaitu yang pertama ada ta'rif insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa. Manusia berasal dari kata manu yang berarti berakal budi dan berpikir. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, atau realistis sebuah kelompok atau individu. Lalu dalam ta'rif insan terdapat beberapa poin. Yang pertama, asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah dan ruh. Dan yang kedua ada unsur manusia, yaitu kolbu, jasad, dan hati. Ketiga ada amanah al-ibadah, atau mengerjakan dan menjauhi larangannya, yang seperti yang tertulis dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 59. Lalu selanjutnya, manusia dijadikan khalifah. Khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala, dimana sebagaimana digantikan oleh orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yusuf ayat 14. Lalu pokok pembahasan dari ma'rifatul insan yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat-hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat manusia ada dua arti. Yang pertama, intisari atau dasar. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya. Lalu poin-poin dari hakikatul insan yang pertama ada makhluk. Makhluk itu diciptakan oleh alal fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Ia diciptakan oleh alal fitrah atau berada di atas fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 30. Lalu yang kedua ada lemah. Manusia juga diciptakan oleh Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Lalu yang ketiga ada bodoh. Manusia diciptakan oleh Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Yang selanjutnya ada fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh. Poin kedua dari hakikatul insan yaitu dimuliakan. Manusia adalah salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, yang pertama dengan ditiupkannya ruh dan memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah yang dianugerahi dan dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada ditunjukkan alam kepadanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musyakarullahu telah ditundukkan alam ini kepadanya, seperti yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 12. Lalu poin selanjutnya yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mulafakum atau dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manusia yang pertama yaitu ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang berupa lahir maupun batin. Manusia pun diwajibkan untuk beribadah. Lalu yang selanjutnya ada al-khilafah. Di antara tugas al-khilafah ialah menegaskan hak keadilan di muka bumi, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggalkan kalimat Allah. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang selanjutnya ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang musyakarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih iman atau memilih kufru. Yang pokok pembahasan yang selanjutnya ada balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan ia lakukan. Lalu yang selanjutnya ada berakibat surga. Jadi jika manusia berbuat baik maka ia akan masuk surga.
Manusia adalah makhluk yang mazyun atau mendapat balasan amal. Dan mereka yang berbuat baik maka akan mendapatkan surga. Sebaliknya, jika manusia yang berbuat buruk maka akan mendapatkan neraka. Pokok pembahasan selanjutnya dari Ma'rifatul Insan yaitu Taqatul Insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain dan dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Lalu potensi manusia juga memiliki beberapa poin. Yang pertama, potensi jasmani, rohani, dan akal. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara, dan potensi penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Lalu, poin selanjutnya yaitu ada potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang lebih besar di dalam tubuh manusia. Lalu poin selanjutnya dari hakikat Taqatul Insan yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab dalam kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab berasal dari hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada al-amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan atau dijaga, dilindungi, dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman Quraisy, yakni dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan yang baik dalam perdagangan ataupun pada hal sosial lainnya. Berkenaan dengan alih lafah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam manusia. Yang pertama, manusia bukan milik yang hakiki. Yang kedua, manusia harus mengembangkan sesuai dengan kehendak pihak dan mewakilkan kepemimpinan tersebut. Yang ketiga, dalam mengembangkan manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lalu, sebagaimana pengembangan khilafah, manusia wajib melaksanakan peraturan Allah dan menjaganya. Lalu pokok pembahasan Ma'rifatul Insan yang bagian keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu insani mempunyai dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Definisi jiwa. Jiwa atau jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama nafsul mutmainnah, yang kedua jiwa yang aruh, yang ketiga jiwa yang aruh, kolbu, ajam, dan akalnya dikendalikan oleh syahwat. Lalu pokok pembahasan dari Ma'rifatul Insan yang terakhir yaitu ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Jiwa manusia itu diberi dua jalan. Yang pertama jalan yang benar atau takwa, yang kedua bersabar atau sabur. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.